Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, NIM HS212024, semester 3, mata kuliah manajemen, dosen pengampu Bapak Zainal Abidin MPDI, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kampus Tia Al-Mujadid Tanjung Jabung Timur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi dari materi saya yang berjudul proses-proses utama manajemen dan hubungannya dengan administrasi. Proses manajemen adalah beberapa proses atau tugas yang manajemen lakukan untuk mampu mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen terdiri dari 5 aktivitas utama, yaitu yang pertama, planning. Perencanaan atau planning adalah tugas di mana seseorang mengidentifikasi dan menyelesaikan tujuan dan aksi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aksi planning bertujuan untuk mengembangkan strategi agar perusahaan dapat mencapai performa yang bagus. Yang kedua ada organizing. Proses pengorganisasian atau organizing adalah kegiatan untuk menata sumber daya yang ada sehingga anggota organisasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Contoh dari proses manajemen ini adalah suatu organisasi memutuskan untuk menata struktur organisasinya dengan beberapa pengurus harian seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua divisi-divisi serta anggota divisi-divisi yang mendukung kegiatan organisasi tersebut. Yang ketiga ada staffing. Staffing adalah kegiatan yang sangat berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Contoh dari kegiatan staffing adalah bagian sumber daya manusia dari suatu organisasi melakukan proses interview sebagai salah satu tahap seleksi kandidat bekerja. Yang keempat ada leading, adalah kegiatan menetapkan tujuan yang jelas, memberikan kekuatan, atau mencari jalan agar anggota organisasi dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, controlling adalah kegiatan mengontrol suatu proses manajemen yang dilakukan dengan mengevaluasi beberapa baik perusahaan dapat mencapai tujuan mereka. Contohnya seperti pada suatu organisasi diadakan rapat mingguan yang dilakukan untuk memberikan laporan mengenai apa yang sudah dilakukan tiap anggota selama seminggu dan kegiatan apa saja yang dilakukan seminggu kemudian. Baiklah, yang kedua ada hubungan administrasi dan manajemen. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kerja dapat diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Jadi, administrasi adalah penyelenggaraan dan manajemen adalah orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan administrasi dan manajemen. Yang pertama, dalam penerapan administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatan yang dapat membedakan. Kedua, administrasi bersifat konsep, menentukan tujuan dan kebijaksanaan umum secara menyeluruh, sedangkan manajemen sebagai subkonsep yang bertugas melaksanakan semua kegiatan untuk mencapai tujuan dan kebijaksanaan yang sudah ditentukan pada tingkat administrasi. Yang ketiga, administrasi lebih luas daripada manajemen karena manajemen sebagai salah satu unsur dan merupakan inti dari administrasi sebagai pelaksanaan yang bersifat operasional melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut bawahan.
Jadi dengan manajemen administrasi akan mencapai tujuan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.